Ketika Bani Israel baru keluar dari Mesir, melarikan diri dari kejaran Fir'aun, melalui mukjizatnya Allah membelah lautan untuk mereka, sehingga mereka dapat menyeberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan para pasukannya tenggelam di belakang mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidup setelah diperbudak oleh Fir'aun, akhirnya mereka dapat menghirup udara kebebasan. Nabi Musa kemudian memandu mereka menuju tanah suci Baitul Maqdis atas perintah dari Allah. Namun, tanah tersebut tidaklah kosong, melainkan dihuni oleh bangsa raksasa dan orang-orang perkasa yang terkenal dengan kekuatan serta keberaniannya. Disinilah Allah menguji keimanan mereka dan menjanjikan kemenangan atas mereka jika mereka mau taat kepada Allah. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci yang telah ditentukan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian berbalik ke belakang karena takut nanti kalian menjadi orang-orang yang rugi. Namun, apa yang dilakukan Bani Israel? Rasa takut menguasai mereka. Sifat pengecut merasuki jiwa mereka. Mereka melupakan semua mukjizat yang telah mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka lupa bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun yang zalim. Mereka lupa bagaimana laut itu terbelah untuk mereka. Mereka lupa segalanya yang mereka rasakan hanyalah rasa takut. Mereka menolak untuk taat dan enggan untuk berjihad. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada penduduk yang sangat kuat dan kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, barulah kami akan masuk." Di antara Bani Israel terdapat dua orang laki-laki yang soleh. Dikatakan mereka adalah Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufina. Mereka berdua berusaha menyemangati kaumnya untuk taat dan berani maju ke depan. Mereka berdua mengingatkan kepada Bani Israel akan pertolongan Allah kepada mereka atas Fir'aun yang kejam, meskipun Fir'aun memiliki kekuatan yang besar. Namun, kaum itu menutup telinga dan enggan menerima nasihat. Bahkan, mereka mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan kepada nabi mereka. "Pergilah sana kamu dan Tuhanmu, wahai Musa, lalu berperanglah dengan mereka. Kami akan duduk di sini." Melihat keadaan itu, Nabi Musa dan saudaranya Harun tidak ada pilihan lain selain berdoa kepada Allah. Keduanya memohon kepada Allah agar Allah memberikan keputusan hukum kepada mereka dan kaumnya. Maka tak lama kemudian datanglah keputusan hukum dari Allah. Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berkeliaran tersesat di bumi. Akhirnya selama 40 tahun mereka dihukum tinggal di lembah Tih di Gurun Sinai yang tandus dan kering. Mereka tidak dapat keluar dari sana dan tidak mengetahui jalan untuk keluar. Setiap harinya mereka berjalan di bawah terik sinar matahari yang membakar, berusaha keluar dari sana. Namun begitu malam telah tiba, mereka kebingungan melihat kenyataan yang sebenarnya, bahwa mereka kembali ke tempat semula, ke tempat yang sama saat memulai perjalanan. Setiap kali mereka berangkat, mereka akan kembali lagi ke tempat semula. Hari berganti hari, mereka terus melakukan perjalanan. Mereka terus optimis dapat keluar dari tempat itu, namun kenyataannya mereka kembali lagi ke tempat yang semula. Hingga tak terasa dari pengembaraannya itu, mereka sampai melahirkan beberapa anak. Mereka tumbuh besar tanpa mengenal apapun selain pasir dan pengembaraan. Mereka tidak pernah melihat kehidupan di desa dan kota. Mereka tidak pernah hidup menetap. Seluruh hidup mereka adalah pengembaraan tanpa akhir di gurun yang tandus. Di tengah-tengah pengembaraan ini, bekal mereka mulai habis. Makanan yang mereka bawa dari Mesir mulai berkurang. Hari demi hari, air menjadi habis dan langka. Dan kelaparan mulai menghantui mereka. Akhirnya Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya. Allah kemudian memerintah Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu besar. Dan dari batu besar itu, muncullah 12 sumber mata air. 12 sumber itu sesuai dengan 12 kabilah Bani Israel. Allah juga menaungi mereka dengan awan agar mereka tidak kepanasan. Selain itu, Allah juga menurunkan kepada mereka manna dan salwa, yaitu makanan yang turun dari langit. Setiap pagi ketika mereka bangun dari tidur, mereka menemukan sesuatu yang ajaib tersebar di sekitar mereka. Ada tetesan atau butiran putih yang berjatuhan di atas pohon dan batu. Manis rasanya, meleleh di mulut seperti madu. Inilah yang disebut dengan manna. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai hakikatnya. Sebagian ulama berkata bahwa itu adalah merupakan sejenis madu atau embun manis yang turun dari langit. Sebagian yang lain berkata bahwa itu merupakan getah manis yang timbul dari pohon. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa itu merupakan memang makanan khusus yang turun dari langit, yang mana kita tidak menemukannya pada saat ini. Namun pendapat yang paling kuat terkait manna ini
ini adalah makanan yang paling istimewa yang tidak ada tandingannya pada saat ini. Makanan yang memang dikhususkan kepada Bani Israel pada zaman itu, yang tidak diberikan Allah kepada umat sebelumnya dan juga kepada umat sesudahnya. Lalu di sore harinya, kawanan burung-burung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya turun ke atas mereka. Burung-burung itu indah dipandang, lezat rasanya, terbang di langit lalu mendarat di dekat mereka. Burung-burung itu bukan burung liar yang lari dari mereka, melainkan datang dengan sukarela seolah-olah ditundukkan untuk mereka atas perintah Allah. Mereka cukup mengulurkan tangan mereka untuk menangkapnya tanpa perlu berburu atau mengejarnya. Burung-burung yang gemuk dan lezat ini menyediakan daging segar bagi mereka setiap harinya. Inilah salwa. Salwa dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai burung puyuh, yaitu burung kecil yang lezat yang dikenal oleh penduduk Hijaz. Namun hakikatnya sebenarnya tentang burung salwa ini hanyalah Allah yang tahu. Ada mengatakan salwa ini adalah makanan daging yang sudah siap saji, yang sudah siap tinggal dimakan. Ada juga yang mengatakan bahwa salwa ini adalah mereka olah sendiri dengan tangan mereka. Nabi Musa kemudian mengumpulkan kaumnya lalu berbicara kepada mereka, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya rezeki yang Allah karuniakan kepada kalian ini adalah rezeki harian yang selalu baru. Ambillah darinya hanya sesuai kebutuhan kalian saja, untuk hari ini saja. Dan janganlah kalian menyimpan sedikit pun untuk hari esok. Sesungguhnya Allah adalah yang maha pemberi rizki, dan dialah yang akan memberikan rizki kepada kalian besok, sebagaimana dia memberikan rizki kepada kalian hari ini." Pada awalnya, sebagian besar dari mereka mematuhi perintah Allah. Mereka hanya mengumpulkan makanan sesuai kebutuhan harian mereka saja. Namun seiring berjalannya waktu, sifat manusia mereka mulai nampak. Bisikan dan keluh kesah mereka mulai menyusup di antara mereka. "Mengapa kita harus keluar setiap pagi untuk mengumpulkan makanan? Bukankah lebih mudah kita mengumpulkan makanan yang banyak, lalu kita dapat istirahat setelah itu, tanpa perlu mengumpulkan makanan di setiap paginya?" Akhirnya beberapa dari mereka kemudian mendatangi Nabi Musa. "Wahai Musa, kami adalah harus keluar setiap hari untuk mengumpulkan makanan. Berdoalah kepada Tuhanmu agar mencabut syarat ini dari kami." Nabi Musa berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah tidak akan memutuskan rezeki ini dari kalian, selama kalian percaya kepadanya dan berserah diri kepadanya." Maka alih-alih mereka percaya kepada Allah dan mentaatinya, justru mereka memilih jalan kedurhakaan. Pada malam itu, sebagian dari mereka menyembunyikan manna dan salwa di dalam guci dan wadah, bersembunyi dari pandangan Nabi Musa. Mereka tidur nyenyak dan membayangkan kalau di pagi harinya mereka akan nyaman, tidak perlu keluar untuk mengumpulkan makanan. Namun kenyataan berkata lain. Saat matahari terbit, terjadilah hal yang tidak mereka duga. Bau busuk yang sangat menyengat mulai tercium dari rumah-rumah mereka. Makanan yang mereka sembunyikan telah berubah menjadi sesuatu yang busuk dan rusak, penuh dengan ulat dan belatung. Mereka panik membawa wadah-wadah itu keluar dan bergegas membuang makanan busuk itu. Membuangnya jauh-jauh di gurun, berusaha menyembunyikan jejak kedurhakaan mereka. Namun skandal itu telah tersebar. Dari bau yang menyengat itu, semua orang tahu siapa yang taat dan siapa yang durhaka. Mereka menuju Nabi Musa dalam keadaan menunduk karena malu. Namun rasa itu bukanlah merupakan bentuk sebuah pertobatan, melainkan hanya rasa malu karena aib mereka terbongkar. Tak lama kemudian mereka datang kepada Nabi Musa dengan keluhan baru. Mereka mendatangi Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Mereka menginginkan makanan yang dapat mereka simpan, menginginkan biji-bijian yang dapat bertahan lama tanpa membusuk. Nabi Musa berkata kepada mereka, "Apakah kalian akan menukarkan sesuatu yang lebih rendah dengan sesuatu yang lebih baik? Kalian meminta sesuatu yang kurang bernilai sebagai ganti dari sesuatu yang utama. Kalian menginginkan makanan bumi yang biasa dan mengingkari makanan samawi yang mukjizat. Turunlah kalian ke kota, pasti kalian akan menemukan apa yang kalian minta." Namun mereka tidak mau. Mereka ingin tetap berada di gurun, jauh dari pertempuran dan peperangan, jauh dari Baitul Maqdis yang diperintahkan Allah untuk dimasukinya, dan mereka memilih untuk tetap tinggal di zona aman mereka, di mana mereka secara otomatis diturunkan makanan dari langit tanpa bersusah payah, tanpa perlu bekerja, meskipun itu berada di gurun yang tandus. Mereka menarik kembali permintaan mereka,
Karena mereka menyadari bahwa pergi ke kota berarti menerima kenyataan yang sebenarnya, keluar dari zona aman dan hidup dengan tangan mereka sendiri. Maka mereka terpaksa tunduk atas apa yang telah ditetapkan Allah kepada mereka. Tetapi bukan tunduk karena ketaatan, melainkan akan takut menghadapi kenyataan. Lalu mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka mendapat kemurkaan Allah. Hal itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka mendapatkan kehinaan dan kenistaan dari Allah dan tidak lagi menjadi umat yang mulia di antara umat-umat yang lain. Mereka pada akhirnya menetap di lembah Tih selama 40 tahun. Hingga seluruh generasi yang durhaka itu mati dan diganti dengan generasi baru yang beriman kepada Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun wafat dan tugas kenabian digantikan oleh Yusha bin Nun. Setelah 40 tahun berlalu, generasi inilah yang dapat keluar dari lembah Tih, yaitu generasi yang telah beriman kepada Allah dan tidak mengkufuri nikmat-nikmatnya. Akhirnya mereka dapat berhasil memasuki tanah suci Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun sebagai pemenang atas izin dari Allah.